Membahas terkait dengan bagaimana kemudian kondisi ekonomi kita sekarang karena ada pertumbuhan ekonomi yang dicatat ini melambat di kuartal 1 tahun 2025 dan kita tentunya berharap dan optimis ada kebijakan pemerintah untuk bisa menekan angka pengangguran dan solusi atas PHK yang akhir-akhir ini cukup meningkat. Kemudian apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Bagaimana pula solusi atas pengangguran dan PHK yang meningkat? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Bergabung melalui sambungan daring ada Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, dan ada Pak Fatih, anggota Komisi 11 DPR RI, fraksi Demokrat. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, saya mau ke Pak Bob terlebih dahulu. Ini kan ada data yang dari Kemenaker ya, Pak Bob, ada sekitar 24.000 orang yang mengalami PHK paling tidak sampai April saja gitu ya. Dan ini jumlahnya sudah sepertiga dibandingkan dengan jumlah total di tahun 2024. Memang kondisi realnya di lapangan seperti apa Pak? Apakah memang banyak industri dan juga pengusaha yang mengalami tercekik gitu ya kondisinya dengan yang ada sekarang ini sehingga terus terpaksa melakukan PHK? Ya, seperti yang disampaikan Pak Menko Erlangga ya, angka dari Kementerian Tenaga Kerja itu ada 24.000, tapi di BPJS itu ada 77.000 gitu loh. Ya. Jadi memang kita melihat fenomenanya seperti itu, bahwa tiap tahun itu ada 3 sampai 4 juta angkatan kerja baru yang masuk pasar kerja, yang harus dicarikan pekerjaan, ditambah lagi mereka yang PHK ya. Nah, masalah PHK ini bukan masalah hanya di Indonesia saja ya. Hampir semua negara mengalami masalah PHK. Karena apa? Karena terjadi transformasi dunia usaha. Yang pertama ada transformasi digital ya. Dan itu sudah berlangsung lebih dari 10 tahun yang lalu gitu loh. Tinggal kita siap apa enggak gitu loh. Bahkan seperti negara di Singapura itu, mereka merencanakan, ada salah satu bank besar merencanakan untuk mem-PHK 5.000 orang untuk 5 tahun ke depan ya, karena mereka transformasi ke digital. Jadi memang ada problem-problem yang sifatnya struktural ya. Ditambah lagi memang ada problem karena pelemahan ekonomi dunia ya dan domestik. Jadi kalau ada pelemahan ekonomi dunia pasti yang kena yang orientasi ekspor. Dan umumnya orientasi ekspor ini bersumber dari padat karya kita ya. Oke. Tapi disampaikan tadi juga oleh Pak Menaker ya, ini yang PHK ini banyak dari industri pengolahan dan industri services. Ini yang menurut saya justru industri-industri yang selama ini banyak menyerap tenaga kerja ya. Tapi kita nggak heran karena memang pelemahan ini sudah terjadi sejak sebelum COVID. Ditambah lagi setelah COVID terjadi pelemahan ekonomi dunia, ditambah lagi sekarang adanya perang dagang, kemudian juga perang antara Rusia dan Ukraine yang menyebabkan terjadi pelemahan ekonomi di mana-mana. Jadi fenomena ini terjadi di mana-mana. Sudah jatuh tertimpa tangga, strukturalnya menekan, kemudian juga dari faktor eksternal dan juga domestik juga berpengaruh di baru-baru ini. Ya. Kemudian yang terhantam ini juga sektor yang padat karya seperti itu Pak Bob. Tapi kalau misalnya kondisinya seperti ini, apakah mungkin ini untuk kembali menambah jumlah tenaga kerja di tengah tuntutan kita yang sekarang lagi banyak pengangguran, kemudian bisakah pengusaha ini juga masih bisa berusaha untuk menambah jumlah tenaga kerja di tengah kondisi yang sedang tercekik seperti ini? Ya, banyak negara sekarang mengandalkan ekonomi domestik ya, karena ekspor kita nggak bisa berharap banyak ya. Nah, bagaimana cara meningkatkan ekonomi domestik? Ya harus diberikan stimulus terhadap ekonomi, kemudian dunia usaha. Nah, sekarang kan persoalannya likuiditas kita kan terbatas ya, dan pemerintah juga butuh likuiditas nih untuk menjalankan program-program pemerintah ya. Kemudian private sector butuh likuiditas untuk kredit dan lain sebagainya. Jangan lupa Bank Indonesia juga butuh likuiditas untuk menstabilkan rupiah. Nah, sekarang prioritasnya kemana? Ya. Nah, jadi kita juga menyarankan kepada pemerintah untuk memberikan insentif terhadap sektor-sektor yang memberikan multiplier efek besar ya, terhadap ekonomi kita. Jadi menyerap tenaga kerja. Dan pengalaman kita sewaktu COVID kan pemerintah memberikan insentif, ya. Nah, ada bidang-bidang yang begitu dikasih insentif, dia justru memberikan revenue
kepada pemerintah lebih besar lagi. Misalnya Nah, apa saja Pak sektor yang seharusnya jadi prioritas pemerintah diberikan insentif? ya itu kan yang kita nggak usah terlalu khawatir dengan fiskal kita, karena justru bidang yang seperti ini yang harus kita bantu. Jadi maksud saya begini, kita harus cari bidang-bidang apa saja yang memberikan elastisitas lebih dari satu. Artinya kalau dikasih satu, dia bisa menghasilkan 1,2, 1,3. Nah ini tugas kita bersama ya. Nah kemudian segera untuk diluncurkan insentifnya. Sebab kalau telat, nanti biaya untuk recovery-nya akan lebih besar lagi. Oke, oke. Baik-baik. Saya ke Pak Fatih dulu. Pak Fatih, kalau Anda melihat kondisi sekarang di mana kemarin Pak Menaker bilang di tengah peningkatan jumlah pengangguran secara absolut dari 7,2 menjadi 7,28, tapi di sisi lain Pak Menaker bilang lapangan kerja kita sekarang kondisinya masih tangguh karena dibilangnya ada 3,59 juta lapangan kerja baru yang tercipta. Tapi Anda melihatnya seperti apa? Apakah jumlah tenaga kerja, jumlah lapangan kerja yang baru 3,59 juta ini juga bisa menutupi jumlah pengangguran kita yang tadi 7,28 juta tahun ini? Iya, tentu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menko bahwa sekarang ini kan angkatan kerja kita yang naik. Dan ini adalah sebuah hal yang harusnya bisa menjadi keuntungan untuk kita. Inilah yang disebut bonus demografi kan gitu. Namun apabila perangkat kita kurang siap, ya ini yang akan terjadi ini hal yang tidak diinginkan, artinya pengangguran yang bertambah gitu. Jadi maksud saya harusnya ini kita memang sudah harus bergegas, ini pemerintah ini jadikan sebuah alert ya, bahwa sekarang angkatan kerja sudah mulai masuk, harusnya angkatan kerja ini kan bisa memberikan kontribusi, bisa memberikan tenaga, dorongan kepada ekonomi. Jangan sebaliknya ini menjadi sebuah beban, begitu. Oke. Karenanya memang diperlukan betul-betul ini terkait dengan investasi. Jadi kita dorong investasi domestik, investasi luar negeri. Kemudian juga tentu UMKM harus kita permudah. Kemarin pemerintah punya program yang sangat bagus sekali terkait hapus tagih. Tapi kita lihat juga kan efektivitasnya masih kurang kan gitu. Kemudian juga dorongan kepada sektor wirausaha kan gitu. Dan proyek padat karya. Jadi intinya adalah sebetulnya pemerintah saya lihat sih punya rencana yang oke. Cukup bagus, hanya terkait dengan eksekusinya ini yang harus sama-sama kita pantau lah begitu. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Bob lagi. Tadi Anda bilang bahwa butuh sebenarnya stimulus dari pemerintah untuk para pelaku industri ini bisa survive dan juga tentunya harapannya bisa membuka lapangan kerja baru. Namun sebenarnya tantangan dari yang dihadapi sekarang itu paling berat apa sih Pak sebenarnya, dan sektor apa yang so far ini masih bisa survive dan oke, kita akan prioritaskan ke stimulus ke sektor yang sedang bleeding, kemudian sektor apa yang masih kuat sekarang? Sebenarnya kan kita berharap ya demand itu bisa muncul. Jadi problemnya sekarang tuh demand melemah ya. Kita bisa lihat dari pertumbuhan kredit yang biasanya 2 digit sekarang 1 digit ya. Ya memang likuiditas rada kering nih ya. Nah, itu yang harus kita siasati, bagaimana supaya demand itu bisa kembali recovery ya. Nah demand ini kan juga menyangkut pekerja ya. Pekerja itu punya 2 sisi. Satu sisi dia menghasilkan barang, di sisi lain dia mengkonsumsi barang gitu loh ya. Nah, jadi memberi pekerjaan juga salah satu bentuk untuk demand creation ya. Jadi ini sebenarnya satu hal yang saling berhubungan ya. Nah kemudian juga kita juga harus memberikan insentif untuk konsumsi gitu loh ya, berupa kredit ya. Nah ini yang nggak gampang memang ya, tapi harus kita lakukan gitu loh ya. Nggak, agak sulit kita mengundang investasi kalau demand-nya terus menunjukkan perlambatan. Nah, jadi kita harus meningkatkan demand terlebih dahulu sehingga nanti akan diikuti dengan peningkatan investasi. Ya.
Jadi memang prioritas alokasi anggaran menjadi kunci dari semua yang kita akan lakukan ke depan. Oke, baik-baik. Dan sudah bergabung juga bersama kami saudara, ada Mas Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Center Economic and Law Studies atau Celios. Selamat pagi Mas Media. Selamat pagi, Mas. Baik Mas Media, ini kan kita lagi membahas terkait dengan bagaimana kondisi kita sekarang yang sedang terjepit, kemudian di satu sisi pengangguran kita meningkat dan lapangan kerja juga terbatas seperti itu. Tapi ada data yang disampaikan oleh BPS yang sepertinya menarik untuk kita cermati bahwa TPT ini 4,82%, kemudian turun di tahun ini jadi 4,76%. Tapi di satu sisi lain itu pengangguran absolutnya justru naik nih Mas angkanya dari 7,2 menjadi 7,28. Kalau Anda bagaimana menjelaskannya secara sederhana agar publik mengerti ini sebenarnya kondisi kita tuh sedang baik-baik saja atau tidak, terutama dalam kondisi lapangan kerja yang sedang ada sekarang? Iya, sebetulnya untuk melihat kondisi lapangan kerja ada beberapa indikator dan memang salah satunya itu pengangguran. Tapi saya harus jujur katakan data BPS terkait pengangguran ini sangat problematik karena pekerja yang dianggap menganggur itu tidak hanya pekerja yang dibayar, tetapi juga pekerja yang tidak dibayar itu dianggap sebagai pekerja formal. Artinya misalkan dia bekerja tapi tidak dibayar itu dianggap sebagai pekerja. Nah, ini jumlahnya meningkat signifikan. Pekerja yang tidak dibayar ini meningkat signifikan. Artinya ada kondisi kualitas kerja yang juga tidak baik di Indonesia, yang sebetulnya jumlah pengangguran kita itu jauh lebih banyak dari angka BPS hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, PHK. Apakah PHK itu bisa banyak ketika pengangguran turun? Itu sangat mungkin terjadi. Artinya adalah mungkin saja secara agregat pengangguran itu mengalami penurunan, tetapi ada kontraksi ekonomi dalam jangka pendek di mana PHK itu dipengaruhi oleh faktor struktural, termasuk juga mungkin kebijakan pemerintah yang berdampak signifikan sehingga pelaku usaha itu menunda ekspansi. Nah, ini yang saya kira harus dicari jalan keluarnya ya, Mas. Dan saya melihat ada satu faktor struktural yang perlu segera dicari jalan keluarnya, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja yang membuat sekarang PHK itu jauh lebih mudah, begitu ya. Karena potongannya jauh lebih rendah, termasuk juga akhirnya banyak perusahaan di sektor manufaktur misalnya, itu mulai beralih ke sistem kontrak atau outsourcing yang membuat tenaga kerja tetap mereka itu semakin sedikit, begitu Mas. Sehingga ada kondisi di mana saya melihat masih ada ruang perbaikan dari segi kebijakan, Mas. Terutama untuk terkait dengan regulasi dan undang-undang ketenagakerjaan. Oke, baik-baik. Kemudian saya mau ke Pak Fatih lagi. Pak Fatih, kalau tadi Anda sebutkan bahwa memang ada kebijakan-kebijakan yang perlu diambil oleh pemerintah, sudah ada rencananya, sudah bagus gitu ya. Cuman tinggal eksekusinya seperti apa. Tapi sebenarnya yang konkret seperti apa nih Pak Fatih, biar kita juga sama-sama jelas bahwa oke, pemerintah harus melakukan ini dan sesegera mungkin dalam jangka waktu sekian untuk tadi meningkatkan jumlah lapangan kerja dan juga mengurangi pengangguran, Pak Fatih. Ya, inilah yang kami lakukan di parlemen untuk terus mengawal dan melakukan komunikasi dengan pemerintah. Jadi terkait dengan efektivitas anggaran, contohnya tadi yang disebutkan oleh Pak Bob. Ini kan jauh-jauh hari sudah kita lakukan realokasi untuk mengarahkan anggaran ini kepada hal-hal yang bisa berdampak langsung pada ekonomi masyarakat, kan gitu. Terus kemudian terkait ease of doing business, investasi kan gitu. Kita sesalkan beberapa waktu yang lalu terjadi insiden gangguan terhadap satu perusahaan PMA dan itu harusnya ke depan nggak boleh terjadi lagi kayak begitu. Terus kemudian terkait dengan hapus tagih. Hapus tagih ini kan sebuah program yang sangat bagus sebetulnya. Akan menghilangkan beban administrasi dan tidak perlu likuiditas itu untuk melakukan hapus tagih. Tapi ternyata efektivitasnya kan kurang gitu. Kewirausahaan kita juga saya pikir perlu didorong lagi. Pemerintah dalam waktu dekat juga ada hadir dengan program Koperasi Merah Putih. Ya, saya pikir rencana-rencana dari pemerintah ini sudah oke, tinggal eksekusinya. Nah, ini yang kami lakukan bersama-sama seluruh komisi. Kita mendukung langkah-langkah baik pemerintah dan kita awasi agar pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan seperti itu.
Baik, saya ke Mas Media lagi. Mas Media, menanggapi dari pernyataan Pak Fatih terkait sudah ada rencana dari pemerintah yang luar biasa, seharusnya bisa berdampak positif, namun bagaimana kemudian eksekusinya dan bagaimana kemudian pengaruhnya sebesar apa untuk nanti kita bisa memperbaiki kondisi kita? Mungkin tadi soal belanja anggaran yang lebih ke bisa menstimulus daya beli masyarakat ataupun UMKM, dan juga tadi ada kebijakan beberapa yang terkait dengan hapus tagih seperti itu. Seperti apa Mas Media melihatnya? Iya, kita semua tentu berharap ada perbaikan kebijakan fiskal dan moneter kita terhadap PHK ini. Jadi kebijakan fiskal menyangkut keputusan pemerintah tentang pengeluaran yang berkaitan dengan berdampak langsung dengan lapangan kerja itu harus diperkuat. Saya kasih contoh Mas terkait efisiensi anggaran misalkan. Memang itu diutamakan untuk belanja-belanja tidak produktif ya, tetapi kenyataannya di lapangan justru yang berkurang anggarannya itu salah satunya juga adalah aspek-aspek yang berkaitan langsung dengan penciptaan lapangan kerja. Sebagai contoh BLK, banyak balai latihan kerja sekarang yang hidup segan mati tak mau, dan sekarang akibat efisiensi anggaran ini BLK juga stop aktivitas operasionalnya. Ini juga akan kontradiktif. Efisiensi anggaran bertujuan untuk memperkuat fiskal, tapi justru berbanding terbalik dampaknya ya, justru negatif pada penciptaan lapangan kerja. Itu satu hal. Jadi perlu perbaikan dari kualitas anggaran, termasuk juga soal subsidi. Saya kira ada banyak jenis subsidi yang seharusnya bisa diterima oleh para pekerja, dan ini harus diintegrasikan saya kira dengan APBN kita. Dan ini eksekusinya harus cepat begitu. Jadi pemerintah harus fokus dulu dalam jangka pendek ini. Saya kira ada beberapa subsidi yang terus bisa dilakukan untuk masyarakat menengah, khususnya kelas pekerja, termasuk di sektor kesehatan, pendidikan, termasuk juga transportasi. Dan untuk kebijakan moneter saya kira juga ini juga perlu perbaikan ya, karena ini implikasinya juga soal penurunan permintaan kredit konsumsi dan investasi. Maka ketika konsumen sekarang mengurangi belanja, penjualan menurun, otomatis pada akhirnya akan terjadi pengurangan karyawan begitu. Jadi pemerintah dari segi ekonomi makro juga harus melakukan perbaikan begitu, Mas. Oke, baik. Dan ini harus dilakukan dengan cepat saya kira, karena kondisinya juga cukup sudah mengkhawatirkan, Mas. Oke, jangan sampai memang tadi ya efisiensi anggaran yang dilakukan justru kurang tepat sasarannya, justru kontradiktif, dan juga tadi kita bantu subsidi juga agar konsumsi masyarakat meningkat. Lalu bagaimana nanti dengan Pak Bob Azam nih ya, dengan dari Apindo sendiri menyikapinya? Jangan beranjak saudara, kami akan kembali usai jeda berikut. Anda kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Kita lanjutkan kembali dialog bersama dengan 3 narasumber kami. Tadi terakhir saya ke Mas Media, memang sejumlah hal harus dilakukan pemerintah gitu ya, terutama tadi terkait dengan efisiensi anggaran yang harus tepat sasaran gitu ya Mas ya, dan juga ada subsidi yang diberikan tentunya untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Tapi kalau dari sisi pengusaha sendiri, Pak Bob melihatnya, apakah langsung berdampak gitu ya dengan adanya subsidi, kemudian konsumsi meningkat ke pengusaha, ataukah butuh yang lainnya, misalnya tadi terkait dengan bunga kredit yang juga diturunkan seperti itu, Pak Bob? Ya, sebenarnya kan intinya seperti yang disampaikan Mas Media ya tadi ya, bagaimana meningkatkan konsumsi, terutama juga konsumsi para pekerja ya. Jadi itu yang memang harus kita tingkatkan ya. Tapi jangan lupa kita juga menghadapi ekonomi biaya tinggi ya, yang menyebabkan industri itu tidak efisien. Investasi itu nggak masuk ya, termasuk sekarang yang parah itu kan premanisme yang terjadi ya, itu juga meningkatkan ekonomi biaya tinggi, tidak hanya untuk perusahaan besar, yang kecil-kecil juga kalau dipalakin terus kan nggak efisien itu loh ya, sedangkan harga nggak bisa dinaikin karena kemampuan daya beli juga rendah. Jadi yang kita harus lakukan adalah deregulasi ya. Regulasi ini kan luar biasa. Misalnya kami aja di sektor ketenagakerjaan sekarang menghadapi isu-isu mengenai tapera ya, itu kan ada kemungkinan kenaikan iuran ya.
Kemudian juga BPJS Kesehatan, ada kemungkinan kenaikan iuran karena sekarang sudah negatif ya, tagihan lebih besar daripada pemasukan. Kemudian juga penurunan kelas rumah sakit. Kemudian juga ada wajib anuitas buat pekerja. Jadi pekerja kalau pensiun nggak bisa ngambil duit secara lamsam ya, harus dicicil, harus beli asuransi jiwa dulu gitu loh ya. Belum lagi nanti ada isu undang-undang ketenagakerjaan yang dibatalkan oleh MK Judicial Review. Belum lagi ada undang-undang peraturan pemerintahan tentang pengupahan yang 10 tahun ini gonta-ganti 4 kali. Ya. Nah sekarang dari seabrek masalah-masalah ketenagakerjaan seperti itu, siapa yang mau datang invest? Nah jadi saya agak kurang setuju juga dengan yang disampaikan mass media yang menyalahkan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai salah satu sumber untuk munculnya PHK. Justru dalam situasi seperti ini, semua peluang employment itu harus kita buka, ya. Termasuk magang juga kita harus buka, gitu loh. Nanti kalau misalnya ekonomi kita baik, kita perbaikilah satu-satu. Sebagai contoh ya, kalau misalnya hari libur ya, saya lihat di restoran-restoran itu layanannya itu sibuk luar biasa, ya. Saya tanya, kenapa kok sibuk begini? Kenapa nggak ambil orang paruh waktu dan sebagainya? Wah susah Pak, ya, izinnya dan lain sebagainya. Kan mestinya ini tidak terjadi. Kalau kita keluar negeri kan kita lihat banyak anak-anak sekolah, anak-anak mahasiswa yang bekerja di restoran 2 jam, 3 jam. Why not itu loh, yang seperti ini. Ya kita harus buka lah semua peluang kerja yang ada saat ini. Karena ekonomi kita tertekan. Penyerapan tenaga kerja kita memang tumbuh seperti yang disampaikan oleh Pak Menko, tetapi yang masuk pasar kerja itu kan luar biasa, sampai 4 juta. Pendidikannya juga nggak semuanya pendidikan tinggi, 50% itu pendidikan menengah ke bawah. Kita juga harus realistis, ya. Memang kualitas pekerjaan yang masuk Indonesia ini kurang baik gitu loh, ya. Tetapi tenaga kerja kita juga situasinya seperti itu. Jadi benar ya seperti saya sampaikan Pak Presiden, hapus outsourcing, tapi kita harus realistis gitu loh, melihat situasi yang ada saat ini. Nah, jadi tolong fokus, prioritaskan, ya, lakukan deregulasi, buka peluang kerja sebesar-besarnya, ya. Dan satu lagi, kita berharap bahwa penciptaan lapangan kerja ini bisa jadi indikator utama kesuksesan pemerintahan, ya. Jadi setiap bulan itu dibicarain berapa banyak lapangan kerja yang dibuka, ya. Jadi pemerintah sekelas Amerika saja, the Fed, kalau mereka ingin menaikkan suku bunga atau menurunkan suku bunga, mereka lihat dulu employment-nya. Nah di kita yang employment-nya begitu banyak, yang harapannya bisa menjadi bonus demografi, mestinya itu jadi KPI utama yang dibicarakan tiap bulan, ya. Baik, saya ke Mas Media. Tanggapannya Mas Media, apakah setuju misalnya tadi dengan deregulasi ini menjadi solusi yang bisa diambil oleh pemerintah saat ini? Ya, sebetulnya semangat UU Ciptaker itu kan deregulasi, penyederhanaan perizinan, kepastian hukum, dan juga reformasi dari regulasi ketenagakerjaan kita secara umum ya. Dan memang ada beberapa bagian ya, saya kira Pak Bob, yang memang harus ditinjau kembali dalam hal fleksibilitas hubungan ketenagakerjaan. Memang saya meyakini bahwa outsourcing itu jadi keniscayaan di tengah kondisi ekonomi global saat ini gitu ya. Tetapi ada beberapa aspek yang saya kira masih banyak ruang di mana para pekerja, buruh, termasuk juga pengusaha dan pemerintah bisa duduk bersama agar kita bisa lebih tahan terhadap guncangan ekonomi sehingga PHK tidak menjadi jalan keluar yang terakhir. Karena saya lihat datanya juga cukup mengkhawatirkan. Pasca tahun 2022 itu banyak perusahaan yang justru mengurangi bantuan terhadap jaminan kematian, jaminan hari tua, termasuk juga BPJS Kesehatan untuk para pekerjanya. Dan saya nggak bilang ini adalah kesalahan dari dunia usaha, tapi memang regulasinya memungkinkan perusahaan untuk tidak melakukan itu, atau setidaknya ada fleksibilitas dunia kerja yang kemudian juga akhirnya memukul kesejahteraan dari para pekerja. Dan pada implikasinya ini juga berdampak signifikan pada daya beli masyarakat begitu, karena berkurangnya disposable income yang diterima oleh para buruh.
Mhm. Jadi saya kira pesan penting bagi pemerintah hari ini adalah ada kontraksi dari dunia ketenagakerjaan kita. Lonjakan potensi PHK itu jadi sinyal yang harus diantisipasi dan saya berharap itu jangka pendek dulu. Jadi jangka pendek yang pertama, pelaku usaha harus ditopang, didukung oleh kebijakan yang konstruktif dan suportif dan menjaga stabilitas industri. Saya sepakat sekali di titik itu Pak Bob. Dan untuk jangka pendek saya kira perluasan bantuan sosial, subsidi gaji untuk para pekerja itu mungkin boleh dicoba, penyaluran BLT berbasis wilayah industri itu juga mungkin bisa dicoba. Dan dalam jangka jangka menengah saya kira perlu ada insentif pajak yang lebih tepat sasaran, subsidi bunga kredit dan juga mungkin kerjasama yang lebih baik dengan asosiasi industri. Ini yang mungkin bisa dilakukan. Dan tadi saya sepakat Pak Bob, saya menggarisbawahi sekali lagi soal premanisme. 1 dari 10 perusahaan Indonesia itu terkapar karena crime dan salah satunya berkaitan dengan premanisme. Itu data World Bank Enterprise Survey tahun 2023. Jadi saya sepakat sekali gimana investor mau aman dan nyaman berusaha di Indonesia kalau kondisi ekosistem dan kondisi perekonomian kita masih diganggu oleh aspek-aspek eksternal yang tidak ada di dalam regulasi. Dan ini pasti akan menurunkan indeks kepercayaan investor dan juga masyarakat luas terhadap kondisi investasi di Indonesia. Jadi saya kira ini yang harus direspon dengan cepat. Dan satu lagi Mas, sektor manufaktur. Ya. Jadi ini 18 juta lebih ya tenaga kerjanya dan tekstil, garmen, alas kaki ini mengalami penurunan output dan ini tercermin dalam laporan PMI terbaru kita ya dan menyentuh level terendah. Jadi ini harus segera diantisipasi oleh pemerintah, kemudian datang bertemu dengan para pelaku usaha untuk kemudian melakukan evaluasi bersama mencari jalan keluar tidak hanya dari segi regulasi tapi juga terkait kepastian kerja dan saya berharap ini bisa dicari jalan keluarnya bersama. Baik, jalan keluarnya tentunya tidak hanya satu, tapi banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan tentunya juga berdasarkan dengan regulasi yang tepat juga. Kalau dari Pak Fatih, bagaimana memastikan regulasi yang nanti dilakukan ataupun dilaksanakan oleh pemerintah ini juga sesuai, bisa mengakomodasi kepentingan semua pihak, tidak hanya pengusaha yang sekarang sedang terjepit, tapi juga para pekerja maupun para warga yang juga masih menganggur dan butuh pekerjaan seperti itu. Ya, tentu pemerintah ini harus ada di garis tengah kan. Karena kalau misalnya pengusaha tentu punya kemauan yang selalu berlawanan dengan pekerjanya kan begitu. Namun yang ingin saya sampaikan di sini terkait dengan untuk melakukan penyerapan angkatan kerja maksimal ini kan tidak harus pendekatan dari atas. Kita harus bottom up-nya ini harus kita perkuat juga. Tadi hapus tagih itu harus dibuat sukses. Kenapa? Karena kalau orang-orang ini bisa punya akses lagi kepada perbankan, kepada kredit yang murah, ini kan akan menggerakkan ekonomi di bawah. Kemudian juga dukungan kepada kewirausahaan. Jadi untuk ngambil kredit para pengusaha kecil itu harusnya dipermudah, diberikan kemudahan dan itu tertuang di dalam Undang-Undang P2SK sebetulnya. Jadi lembaga keuangan, bank dan non-bank itu harusnya memang memberikan kemudahan katanya ini dari atas ke bawah, top down. Kita yakin bahwa pemerintah ini sudah memberikan aturan dan juga arah. Deregulasi tadi sudah sepakat tentu. Pemerintah sekarang kan ya kita harus perkuat ekonomi yang di bawah ini karena untuk mengentaskan pengangguran ini kan bukan hanya kerja di pabrik tapi bagaimana kemudian tercipta lapangan kerja, tercipta unit-unit usaha di daerah, di kampung-kampung, di desa-desa yang pada akhirnya akan membuat kemampuan ekonomi meningkat. Ini juga salah satunya Koperasi Merah Putih. Ini kan di dalam rangka untuk memperkuat bottom up ini, sehingga bonus demografi kita ini yang jangan sampai kelewat gitu. Jangan sampai angkatan kerja produktif meningkat ini menjadi beban, tetapi harusnya menjadi dorongan bagi ekonomi. Jadi top down bottom up-nya harus kita perkuat begitu.
Oke, baik. Ini terakhir sebelum kita tutup dialog hari ini, saya mau ke Pak Bob. Pak Bob, apa harapan Anda sebagai pengusaha tentunya di tengah kondisi yang seperti ini, bagaimana kemudian menyikapi tantangan ekonomi yang luar biasa dengan banyaknya pengangguran, kemudian kondisi perusahaan yang juga sedang banyak yang terjepit. Apa yang Anda harapkan ke depannya terkait dengan mungkin kebijakan pemerintah ataupun regulasi yang nanti akan dilaksanakan pemerintah, seperti itu Pak? Saya ingin merimain kembali ya bahwa oke lah kita punya konsentrasi terhadap PHK ya. Tapi perlu diingat juga ya, PHK itu tidak selalu negatif. Itu juga bisa dilihat sebagai bentuk penyelamatan perusahaan. Jadi jangan sampai PHK ditahan, perusahaannya ambruk ya. Nah, kemudian juga PHK mungkin saja pada saat itu perusahaan punya dana. Sehingga waktu PHK orang masih punya pesangon. Kalau ditahan, mungkin dananya juga udah nggak ada gitu loh. Ya, jadi persoalannya bukan hanya PHK, ya terjadi di semua negara. Ini PHK terjadi di semua negara. Ya, karena macam-macam persoalan. Salah satunya adalah transformasi dunia usaha, ya. Tapi yang lebih penting kita konsentrasi penciptaan lapangan kerja. Ya, misalnya tadi Gubernur Jawa Timur pembatasan usia ya dihilangkan. Nah, masalahnya kenapa terjadi pembatasan usia? Kalau kita buka lowongan pekerjaan, yang datang itu 10.000 orang. Lowongannya 10 orang. Nah, sekarang bagaimana kita mensiasati mencari 10 orang dari 10.000 orang kalau misalnya tidak ada pembatasan. Jadi persoalannya bukan soal usianya dibatasin atau tidak. Tapi lowongan pekerjaannya terlalu sedikit. Nah, justru untuk mereka yang sudah berusia, kalau di Singapura itu mereka usia 40 otomatis akan mendapatkan dana dari pemerintah untuk melakukan reskilling. Nah, sekarang pertanyaannya, di kita ada nggak dana untuk reskilling untuk pekerja-pekerja yang sudah usia 30, 40? Baik. Nah, lagi-lagi kita bicara masalah anggaran untuk SDM kita. Nah, jadi kembali lagi bagaimana kita refocusing lagi anggaran. Mungkin proyek-proyek yang sifatnya prestisius, ya, yang proyek-proyek yang itu udah harus di-stop lah. Ya. Dengan menyetop itu kemudian pemerintah merelokasikan anggaran, itu udah sinyal yang bagus bagi dunia usaha. Kemudian deregulasi itu diterusin gitu loh. Ditambah lagi insentif-insentif yang diberikan kepada sektor-sektor yang punya multiplier effect. Menurut saya 3 hal itu dilakukan, berubah. Baik. Saya ke Pak Fatih. Pak Fatih, terakhir Pak Fatih, apa yang Anda dorong paling dekat ke pemerintah untuk kondisi sekarang ini, Pak? Pastikan program-program yang ada ini berjalan dengan efektif dan governance-nya terjaga. Jadi program yang dimiliki oleh pemerintah ini sudah bagus. Realokasi anggaran, pastikan realokasi ini menyentuh kepada ekonomi kerakyatan. Kemudian terkait dengan program-program lainnya, hapus tagih, hilirisasi. Kalau ini koperasi merah putih juga jalan, pastikan koperasi ini berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Jangan sampai ada fraud yang dilakukan. Kemudian yang terakhir, Danantara. Pastikan Danantara ini berjalan efektif, pastikan Danantara ini berjalan baik tanpa ada permasalahan. Pastikan semua yang direncanakan dan juga sedang dijalankan dilakukan dengan baik oleh pemerintah. Terima kasih Bapak-Bapak, Pak Fatih, anggota Komisi 11 DPR RI, kemudian Pak Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, dan terakhir ada Mas Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik sudah bergabung bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi hari ini.